Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pemirsa Kurma Fuada. Pada sore hari ini saya di sini akan berbincang-bincang dengan Mbak Rina Susanti MA. Betul. Apa kabarnya Mbak Rina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, sore ini saya khusus akan berbincang-bincang dengan Mbak Rina, di mana beliau ini selain sebagai sekretaris program studi bahasa dan sastra Arab, juga seorang ibu dari Mas Falik. Ya, Mas Falik yang sekarang menginjak usia berapa Mbak Rina? 12 tahun. 12 tahun di kelas berapa ya? Kelas 6. Kelas 6 SD. Nah, pemirsa, yang mau saya tanyakan adalah karena saya ini juga punya putra tapi ya masih kelas PAUD ya. Nah, saya akan bercerita atau menggali pengalaman Mbak Rina tentang menemani anak yang melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yang mana itu akan mau tidak mau mewajibkan anak untuk dekat-dekat dengan gadget. Padahal kalau di idealisnya anak-anak itu ya tidak diperbolehkan untuk full gadget gitu ya Mbak Rina ya. Tapi di masa sekarang pandemi ini anak-anak memang harus memegang gadget sendiri. Kalau Mas Falik sendiri sudah sejak usia berapa dikenalkan gadget? Makasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Tentang mulai kapan Falik mengenal gadget HP ya, HP lah ya kalau HP. Sebenarnya kalau mau jujur ya, jujur aja jujur ya, apa-apa ya. ini bagi pengalaman ya. Iya. Siapa tahu kalau ada manfaat. Betul. Jadi kalau saya ingat-ingat lagi, kalau nggak salah ingat nih mboknya ya mungkin sekitar usia 6 tahun. Usia 6 tahun itu dia sudah kelas 1 SD berarti ya. Kelas 1 SD saya ingat banget, dia dia mengenal apa yang dipegang ibunya, dipegang bapaknya, ini HP gitu, dia tuh begitu. Bahkan suatu masa tuh dia pernah kesempatan punya gitu ya, sama bapaknya punya, dia sampai memberi sandi di HP-nya tersebut. Sudah bisa ya? Bisa beri Kelas sandi. 1 SD ya? Nah itu ternyata saya ingat banget momen itu. Kenapa bisa saya ingat? Itu menjadi momen dimana saya bisa bonding lebih dekat dengan dia gitu. Jadi ceritanya gini, saya waktu masih di Jogja ya Mbak ya, yang mengajar, mau buru-buru, udah buru-buru siap-siap gitu, tahu-tahu dia datang, Mi tahu nggak ini sandi HP ku apa? Bagi saya yang lagi sudah kemerusung mau berangkat, ini mau ngajar apa yang dipikiran itu? Ini nggak penting banget. Udah nggak penting banget, lagi ngaca gitu kan, itu nggak penting gitu. Tapi untuk bisa melegakan dia, biar ini bisa cepat selesai, saya cuma bilang gini. Saya nggak kepikiran apa-apa, saya cuma bilang M. Udah. Tapi tahu nggak respon dia setelah itu? Dia langsung, wih, Umi, apa? Kok isu sih Umi tahu gitu? Oh benar gitu. Padahal Mbak Rina sebenarnya belum tahu ya? Iya, cuman tebak-tebak buah manggis tadi gitu. Asalnya begitu gitu. Dan oke, akhirnya saya merasa lega gitu. Oh sudah gitu, selesai. Dan dia juga tenang. Saya siap berangkat. Sepanjang perjalanan saya di motor itu sama dia di belakang, saya boncengin gitu ya. Mungkin ada 5 kilo dari rumah itu tuh. Saya dengar dia bergumam itu terus, kok isu sih Umi, kok keren gitu. Nah, ini menjadi momen saya gitu, kesempatan bagi saya untuk mendekatkan diri ke dia lagi. Setelah renggang saat itu, selesai kegiatan, saya mendekatkan diri ke dia, saya sampaikan, kenapa kok Umi bisa tahu Umi? Kok bisa sih Umi tahu gitu? Saya dengan pengahnya itu ngomong ke dia, apa sih yang Umi nggak tahu tentang kamu? Terus dia kaget, kok bisa kayak gitu? Saya langsung bilang gitu, sebelum Falik lahir, yang pertama Falik kenal gitu, Falik itu pertamanya di mana hidupnya? Di perut Umi ya, dia jawab begitu. Siapa orang pertama kenal Falik? Umi. Falik makan dari mana? Umi. Udah tahu jawabannya, jadi nggak mungkin Umi nggak ada yang tahu tentang kamu. Saya bilang begitu, terus dia sampai gitu, nggak bisa bohong, betul nggak bisa bohong sama Umi, nggak bisa apa gitu. Nah ini semacam menjadi sebuah apa ya, katakanlah awalan atau, dan dia sampai sekarang pun ingat cerita itu gitu. Itu menjadi semacam yang dipegang sama Falik atau menjadi senjata juga buat saya dengan pemain bisnis. Kalau pas itu saya juga ketawa senyum sendiri, kok bisa sih ya Allah, ya subhanallah lah gitu kan ya. Jadi nggak mungkin lah dia bisa berbohong gitu dengan kedekatan itu. Nah
sekali lagi ini menjadi modal benda yang mahal bagi saya gitu, sampai kemudian dia mengenal HP, dia dipercayakan memegang HP sendiri itu ya katakanlah setahun belakangan ya harus gitu. Tapi terlepas dari itu mungkin banyak barang-barang elektronik lainnya dia juga harus kenal, semacam laptop, karena dipengaruhi juga dengan lingkungan sekitarnya. Oh iya, itu yang paling susah ya. Itu yang paling susah gitu. Katakanlah dari rumah dia sudah mengenal itu, lingkungannya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih dengan anak gitu, saya mungkin kita sering mendengar bagaimana seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa memang ada fase bagaimana mendidik anak dari usia sekian sampai sekian begini, 0 sampai 7 seperti apa perlakuan dia seperti raja, kemudian 7 sampai 14 seperti tawanan dan seterusnya. Itu saya yakin kita semua pada sering membaca artikel itu ya gitu. Nah, itu juga saya coba menelaah itu gitu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya yang saya ingat gitu, yang menjadi pegangan saya adalah juga syair seorang Khalil Gibran yang menyatakan bahwa anakmu itu bukan anakmu. Artinya apa itu? Anakmu itu bukan anakmu. Kalau saya lupa sih benar syairnya itu. Jadi kadang sebagian kita ingin mendidik anak itu seperti yang kita inginkan gitu. Tapi kita lupa gitu bahwa anak itu akan hidup di masanya, di zamannya dia gitu. Zaman saya sama Manisa aja pasti sudah beda kan gitu. Kalau dulu saya mungkin kuliahnya masih ketik pakai ini gitu kan, kalau sekarang kan sudah tidak gitu. Nah, itu juga jadi pegangan saya gitu, bahwa kalau saya katakanlah tidak ingin hilang, anak ini tidak hilang, saya juga selalu bisa bersama dia ya. Saya memposisikan diri, saya harus bisa merangkul dia, masuk ke dia dalam arti dia bagaimana dia bisa nyaman dengan saya gitu. Dan saya pikir ini sudah sifat umum ya mungkin ya. Kita cenderung mencari orang atau sekelompok yang biasa mensupport kita. Iya, betul. Nah, itu menjadi dasar saya untuk biaya katakanlah untuk mendidik anak tadi gitu, menjaga anak sebelum ke gadget tadi ya gitu. Jadi karena sekarang itu di era yang kita tidak mungkin lepas gadget ya, kita nggak mungkin gadget free. Jadi kalau menurut Mbak Rina sendiri tidak masalah ya, jadi memperkenalkan atau bahkan mempercayakan gadget, misalnya kayak Mas Khalid dikasih satu gadget memang ini miliknya gitu, tidak masalah berarti ya. Kalau misalnya memang tidak masalah, bagaimana nanti Mbak Rina filter kan biasanya nih yang ditakutkan oleh para orang tua ketika anak memegang sendiri itu buka situs yang bukan usianya atau kecanduan game aja ya, game online yang menghabiskan dana lebih besar gitu ya. Nah, itu bagaimana Mbak Rina mengatasi hal itu? Nah, itu pernah terjadi loh. Pernah terjadi game online itu bapaknya kecolongan satu itu habis berapa gitu tuh pernah gitu. Saya dulu Pak pas usia berapa. Cuman saya tidak begitu menggubris, toh waktu itu saya belum begitu belum begitu mendukung ke bapaknya memperkenalkan dia. Sudah tanggung sendiri deh resikonya kan, bapaknya yang mensupport gitu kan. Namanya ibu tempat ada rasa cemas seperti itu gitu. Nah, itu 1 bulan itu bobol gitu. Nah, kalau sekarang kemudian berjalannya waktu dan sekarang Mas Farid sudah masuk pada masa remaja, sudah bisa diajak dialog ya, sudah bisa ngobrol. Kalau kecil-kecilnya dulu sih ya dia lebih kenalnya sering lihat YouTube sih ya, video ya, film-filmnya ya. Anak saya juga kenal. Iya, sampai di-download habis Upin Ipin nanti Bobo Boy gitu-gitu aja di-downloadnya seperti itu, nanti diulang lagi, terus nanti adegan itu dipraktekin sama teman-temannya itu, biasanya dulu seperti itu. Nah, menginjak sekarang sudah masuk usia remaja begini, ya sering dialog bagaimana saya lebih enggak cuma saya sama suami gitu kan, kita mengarahkan fungsi dia, Pak, ini fungsi HP ini sebenarnya buat apa, terutama masalah kemarin pembelajaran online ya. Terus apa sih, mengarahkan kemudian kita membatasi dia ya, kemudian mengontrol dalam artian kemudian di malam hari saya pasti ngecek, kalau enggak ya, kalau dia sudah tidur masuk kamar HP cek historinya gitu. HP dikeluarkan, nggak boleh HP-nya dibawa ke kamar. Nggak masuk kamar itu saya cek semua gitu, saya cek. Karena bapaknya juga melakukan itu tidak hanya sebatas malam hari, sewaktu-waktu HP-nya ini sudah dicek gitu. Dan kebetulan kan suami juga paham, ngerti biasa ya, kalau bapak-bapak cenderung ngerti teknologi katanya begitu ya. Itu saya juga nggak begitu paham, tapi ada yang diilinkan dia gitu kan. Saya juga makanya ada komunikasi dengan suami gimana gitu, aman.
dan suami menyatakan aman kok, saya cek gitu dan seterusnya gitu. Jadi di sini pun tidak bisa peran, tidak hanya ibu yang berperan dalam mendidik anak di era digital ini gitu. Kedua orang tua ya, tetap Iya, ayah dan tetap ayah. ibunya. Apalagi biasanya mama rada-rada gaptek kan ya. Iya. Nah, itu gitu. Itu. Iya. Dan yang menarik pemirsa, jadi kalau Mas Falik ini saya sering dengar cerita dari Mbak Rina kalau mendapatkan video baru misal dari TikTok itu di forward ke ibunya. Itu kan menggambarkan berarti Mas Falik ini memang percaya sama ibunya bahwa ibunya bisa di-share video-video yang membuat Falik itu menarik dan setelahnya bisa diajak dialog. Betul kayak gitu ya Bu? Iya. Ya, alhamdulillah begitu. Jadi kadang dia mengirim video, sebenarnya kan kalau dipikir-pikir hal ya anak-anak sekarang ya. Iya. Biasanya video-video, konten video TikTok itu kan hal yang nilainya tuh beda dengan dulu, dengan misal kayak rajin gitu ya, rajin tuh pandai gitu. Kalau anak sekarang apa yang kemarin tuh sempat saya kirim itu apa yang kemarin masalah kura-kura yang hidup dalam kura-kura yang malas berjalan hidupnya lebih lama ya dibandingkan dengan kelinci ya. Itu kan kalau kita lihat ya secara makna ini kan berbeda dengan nilai masa kita dulu gitu ya. Oke, tapi kalau saya terima itu kalau saya tidak, biasanya nggak langsung ada dialog sih, saya cuma balasnya cuma mengikuti maunya dia. Biasa respon yang diharapkan saya juga ikut tertawa gitu kan. Ya saya akan ketawa dulu gitu. Nanti mungkin setelah malam jelang tidur baru kita didialogkan. Jadi yang saya tarik kesimpulan adalah mempercayakan gadget itu sebelum kita mempercayakan anak itu harus menaruh kepercayaan kepada orang tua gitu ya, bahwa kita sebagai orang tua itu bisa menjadi temannya gitu, dan sehingga nanti anak ketika mau bercerita apapun atau share konten apapun itu orang tuanya juga akan menerima dan tidak langsung kamu kok buka situs ini gitu ya, jadi langsung bisa menerima sehingga antara hubungan anak dan orang itu kayak teman begitu ya Mbak Ria ya. Begitu pemirsa, jadi sebenarnya gadget itu tidak selamanya negatif ya untuk anak-anak. Bagaimana kita sebagai orang tua yang mengontrol dan yang pertama adalah dasar-dasarnya. Jadi kayak tadi Mas Falik itu dikasih tahu bahwa HP itu fungsinya untuk apa? Untuk belajar, untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, sehingga nanti anak juga lebih bijak menggunakannya. Nah, selain itu juga ada kontrol yang setiap hari dilakukan, cek historinya habis ngecek apa begitu ya. Jadi nanti bisa kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bisa langsung didialogkan begitu nih. Iya. Ada satu lagi Manisa, kadang ini juga kalau memang kita tidak bisa mengontrol anak sekali lagi 24 jam tidak bisa ya. Iya gitu. Betul. Ada juga masanya namanya di anak-anak itu kemudian waktunya habis dengan game itu ya. Maka di sini saya akan mengambil peran ya, reward dan punishment itu tetap jalan gitu. Saya akan HP-mu sita gitu. Pernah nggak usah pegang HP, sudah saya ambil gitu. Misal, jadi kan masalah itu di rumah tapi ada saya beri tanggung jawab juga kerjaan. Kayak nyuci piring itu tugas masaknya sih bagian dia gitu. Itu bagian dia. Jadi kalau jam segini belum kebanyakan main gitu ya, ada kerjanya belum. Oh iya, berarti konsekuensinya nanti gamenya dikurangi atau tidak boleh dulu sampai pekerjaannya selesai. Nah, sama bapaknya juga dia punya perjanjian juga gitu. Misal main berapa jam, nanti setor ngaji berapa lama gitu. Oh iya. Setoran sama Umi nanti setoran juz 1 nih sama Umi malam ya gitu kan. Ya tetap ada gitu. Saya dari sisi apanya, tadi saya tadi bilang memang harus ada ya kerjasama. Terima kasih sekali Mbak Rina, itu akan menjadi pelajaran berharga buat saya nanti kalau anak-anak saya sudah semakin sering minta HP gitu ya. Begitu pemirsa Kurma sekalian, terima kasih sudah setia menyaksikan tayangan Kurma Fuada. Selamat menanti buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.